Assalamualaikum sahabat, semoga Anda sehat dan selamat. Kali ini, kita ulas sejarah perjuangan pahlawan 7 Februari Ruari Pagatan. Kami seluruh rakyat Pagatan, Pulau Laut dan Tanah Bumbu Selatan, menyatakan berdiri tegak di belakang Republik Indonesia. Jika Nika berani menginjakkan kakinya, kami akan mempertahankannya. Merdeka! Mosi heroik itu diikrarkan tanggal 6 Desember tahun 1945. Diteken pemimpin Badan Pembantu Republik Indonesia atau BPRI Pagatan. Pengurus BPRI Pagatan terdiri dari penasehat umum yaitu Andi Ahjong, wakil rakyat yaitu Andi Jufri, Wedana Gusti Ibrahim, pertahanan rakyat yaitu Muhammad Badri, dan wakil kepolisian yaitu Andi Abdurrahman. Para pengurus melapor ke Jawa bahwa situasi Banjarmasin tidak kondusif, sudah diduduki oleh sekutu. Setelah Banjarmasin jatuh, mudah membaca serangan sekutu berikutnya, yaitu Pagatan. Baru kemudian masuk ke Pulau Laut Kota Baru. Pulau Laut strategis untuk sandaran kapal-kapal besar, tapi sebelum mereka bisa menguasai Pulau Laut, sekutu harus lebih dulu melumpuhkan pesisir Pagatan, karena pusat perlawanan ada di sini. Namun para pejuang Pagatan bertekad akan mempertahankan kemerdekaan hidup atau mati, yaitu dengan membentengi pesisir Pagatan, dengan membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 25 September tahun 1945. Rakyat pun mempersenjatai diri seadanya, mulai dari senapan rampasan perang sampai senjata tajam khas suku Bugis. Tepat tanggal 1 Desember, para pemimpin perang dari Kota Baru dan Tanah Bumbu pun bergabung, mereka berembuk di Pagatan. Pertemuan yang dicatat dengan baik dalam sejarah itu melahirkan mosi perlawanan. Tanggal 6 Desember, semua berikrar. Jika sekutu dan Nika datang menyerang, mereka akan mempertahankan daerah hingga titik darah penghabisan. Ikrar sudah diumumkan, para pejuang sudah mempersiapkan. Sebagian bahkan sudah berwasiat kepada keluarga, jika mereka nanti gugur di medan pertempuran. Pada hari Kamis 6 Februari, malam hari, warga melihat 5 buah kapal besar di horizon laut, persis depan desa Kampung Baru, kawasan pesisir yang dekat dengan Pulau Laut. Waktu itu adalah malam Jumat, warga Pagatan mempersiapkan diri, di beberapa rumah terdengar tangisan anak-anak. Suasana saat itu benar-benar mencekam. Ayam jantan mulai berkokok, malam berganti subuh. Tokoh agama yang disegani di Pagatan yaitu Haji Muhammad Nurung mulai menunaikan salat subuh. Kemudian, dia turun membawa senjata, berpakaian serba putih, disertai dengan surban warna putih. Di perjalanan bergabung pejuang-pejuang lainnya yaitu Pua Tengah, Ambo Mohayang, Anang Panangah, dan Masiring, Laudendu, Laudalang, Wai Cendeng, La Semang, La Bedu dan yang lainnya. Di pagi buta itu, mereka sampai ke pesisir Kampung Baru. Pasukan rakyat bersembunyi di balik semak-semak yang tidak terlalu tinggi, rencananya menunggu penjajah mendarat, membiarkannya masuk ke jalan sempit. Baru dibantai. 5 kapal besar itu mulai mendekat, tapi di tiangnya terlihat dinaikkan bendera warna merah putih. Pasukan di pantai mulai bimbang, yang datang kawan atau lawan. Kapal makin dekat, di atas kapal mulai terlihat jelas wajah-wajahnya. Ternyata wajah pribumi. Gembiralah pasukan di Pagatan, mengira yang datang adalah kawan. Saat kapal mulai tambat, beberapa pejuang menyambut mereka ke bibir pantai. Itulah awal mulanya. Ketika pejuang menyambut dengan mesra, tiba-tiba Belanda keluar dari dalam kapal dan menyerbu, menawan dan melucuti senjata para pejuang. Ternyata ada warga setanah air yang tega berkhianat demi Golden. Para pengkhianat itu merupakan tentara bayaran Belanda asal Jawa dan Ambon. Para pejuang lain yang melihat rekan-rekannya ditawan dan dilucuti senjatanya, segera balik kanan dan memberi kabar bahwa mereka dijebak. Merdeka atau mati, pekikan para pejuang yang mendengar kabar itu.
Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Warga Pagatan melawan sejadi-jadinya. Mokong senapan penjajah menyalak nyaring dari kejauhan. Suaranya menggelegar. Anak-anak di rumah mulai menjerit menangis. Pasukan rakyat diuntungkan dengan medan yang mereka kuasai dengan baik. Serang dan lari bersembunyi, serang lagi. Tapi begitu sulit. Rata-rata senjata rakyat hanya bambu runcing, pedang, tombak, badik, dan keris. Konon beberapa warga melihat sendiri betapa berani dan heroiknya pejuang-pejuang itu mempertahankan Pagatan. Haji Muhammad Nurung merangsak maju, menyabetkan senjata tajamnya ke arah penjajah. Berkali-kali peluru tajam mengenai badannya, tapi beliau tidak terluka. Hingga sorban di kepalanya terlepas baru peluru bisa menembus raganya. Surutkah nyali pejuang lainnya? Tidak, perlawanan terus berlangsung. Petang hari baru sekutu Nika bisa masuk kota Pagatan. Tepatnya 9 jam pertempuran itu berlangsung. Satu persatu para pejuang pun gugur sebagai pahlawan di medan tempur. Tinta emas kemudian mencatat sedikitnya ada 37 pejuang yang gugur hari itu. 37 pejuang yang gugur adalah Haji Muhammad Nurung, Puatenga, Ambo Mohayang, Anang Panangah, Dang Masiring, Lo Dandu, Lo Dalang, Wat Condeng, Lo Semang, La Kamil, La Capa, La Bunga, Ambo Malukung, Abdurrahim, La Rembang, Dang Patongpo, Haji Muing, La Senung, La Gebek, La Bedu, La Engke, La Patiroi, La Tenggang, La Saleng, Lemang, Pua Ara, La Temi, Wanaka, La Huji, La Masyud, La Muda, La Neteng, Ambo Tero, Lo Dewa, La Bedong, Abdurrahman, dan seorang pahlawan tak dikenal. Itulah kisah pertempuran 9 jam di hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 1946. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penyebutan nama dan gelar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.